teman-teman menghadapi karyawan yang menolak mentah-mentah pada saat mau di training atau bahkan pada saat mau dikuliahkan oleh perusahaan? Logikanya orang dikuliahkan atau orang diberikan akses pendidikan formal maupun informal itu senang ya. Tapi faktanya banyak juga yang menolak. Kok bisa ya? Nah, itu biasanya terjadi pada orang-orang atau karyawan senior yang dia bergabung dengan perusahaan pada saat perusahaan berdiri. Jadi yang namanya perusahaan baru berdiri itu jamak ya. Ketika merekrut karyawan adalah orang yang penting adalah orangnya bisa kerja deh, gitu ya. Tidak melihat kepada tingkat pendidikan, tidak melihat kepada hal yang lain, tetapi orangnya bisa kerja. Nah, pada saat perusahaan sudah punya uang, sudah berkembang dan dia butuh orang-orang untuk menduduki posisi-posisi yang strategis di organisasi, biasanya manajemen melihat kepada orang-orang yang sudah mengabdi cukup lama di perusahaan. Tetapi pada saat posisi itu ditawarkan dengan konsekuensi bahwa karyawan harus belajar lagi, harus kuliah lagi, harus training INA itu yang membutuhkan effort yang cukup besar, karyawan menolak. Nggak mau ah, kenapa? Iya, saya kan udah tua, ngapain saya mikirin yang berat-berat? 7 tahun lagi saya mau pensiun, kenapa saya harus belajar? Nggak mau ah, kenapa? Iya, nanti waktu saya untuk keluarga berkurang dong. Udah deh, saya cukup kayak gini-gini aja. Ada nggak kayak gitu? Ada. Nah, untuk menghadapi kondisi seperti itu, apa yang kita harus lakukan? 1. Gerbang awal, yaitu rekrutmen. Pastikan kita merekrut orang-orang yang memiliki kemauan untuk terus belajar. Jadikan bahwa eagerness untuk belajar itu sebagai salah satu kualifikasi yang harus dipenuhi oleh karyawan. Rekrutmen. Yang kedua, kita bisa mencantumkan kesediaan untuk terus belajar sebagai salah satu klausul dalam perjanjian kerja dengan karyawan. Yang ketiga, kalau karyawan menolak, maka tempatkan dia di posisi-posisi yang output pekerjaannya punya risiko yang tidak besar bagi perusahaan. Ya, jadi orang yang tidak mau berkembang, ya sudah. Dia sudah nyaman dengan kondisinya, ya sudah. Letakkan dia di posisi-posisi yang risiko dari output pekerjaannya itu tidak terlalu signifikan buat organisasi. Ya, jadi posisi aman lah ya. Kemudian yang terakhir dan yang paling penting adalah business leader menjadi role model. Tunjukkan kepada karyawan semua elemen di organisasi bahwa business leader sendiri walaupun sudah duduk di puncak piramida organisasi, seorang business leader masih terus belajar. Kalau itu semua sudah dilakukan, maka yang namanya karyawan secara otomatis akan mau belajar, mau di-develop karena pertumbuhan atau pengembangan organisasi harus seiring dengan pengembangan SDM yang ada di organisasi. Demikian tips dari saya, semoga bermanfaat dan selamat berkarya.